Bab 21 Safta yang manis, bikin klepek-klepek. Sore jam 5, Safta sudah tiba di rumah. Setelah Alteza menikah, dia jadi ikutan jarang lembur. Ya dulu sering lembur, karena Alteza masih jomblo. Jadi tidak ada yang akan menyambutnya dengan cinta di rumah. Tapi, setelah menikah ada anak dan istri yang menyambutnya dengan ring, ceria, dan bahagia. Membuatnya ingin cepat pulang. Kalau lembur, ya sesekali saja. Ting, suara lift terdengar, diiringi dengan Safta yang keluar dari pintu lift. Berjalan sebentar, dia sudah sampai di depan pintu apartemennya. Menekan pin keamanan untuk masuk, dan saat pintu terbuka, dia dikejutkan dengan sesuatu yang tidak biasa. Lydia berdiri di depan pintu, tersenyum lebar, lalu tanpa peringatan, langsung memeluknya erat. Bukan cuma pelukan, tapi disertai kecupan kilat di pipi, dan pagutan mesra beberapa detik di bibir. Ah, dia kenapa? Apa kesurupan dewa cinta ya? Safta malah merasa aneh. Safta terdiam sejenak. Biasanya, Lydia lebih suka menyambutnya dengan, "Kenapa pulang malam lagi?" Atau, "Beliin aku sesuatu enggak?" Tapi malam ini, ia hanya memeluknya. Hangat dan erat. Tentu saja Safta membalas pelukan hangat dan pagutan mesra itu. Mana mungkin didiakan, kan rugi. "Kamu kenapa?" tanya Safta. Lydia menggeleng. "Enggak kenapa-kenapa. Aku cuma senang kamu pulang," jawabnya dengan pipi merona dan suara pelan, terdengar malu-malu gitu. Safta mengangkat alis. "Oke, ini mulai agak aneh." Lydia mendengus dan melepaskan pelukannya. "Kenapa sih, kamu selalu curiga kalau aku bersikap baik?" Safta terkekeh. "Karena biasanya kamu lebih suka nyuruh aku beli cilok dulu sebelum boleh masuk rumah." Lydia mencubit lengannya. "Aku cuma lagi pengen bersikap baik." "Salah." "Enggak sih. Cuma, kamu yakin enggak lagi sakit?" "Safta." Lydia mencubitnya lagi. Safta tertawa, lalu menarik Lydia ke dalam pelukannya lagi, kali ini lebih erat. "Aku suka kamu yang seperti ini, tapi aku juga enggak masalah kalau kamu balik jadi ketus dan judes lagi. Aku suka kamu yang apa adanya." Lydia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu. Dan aku juga tahu kalau kamu selalu nerima aku, walaupun aku kadang ngeselin." Safta tersenyum. "Bukan kadang, tapi selalu." Lydia mencubitnya sekali lagi, tapi kali ini sambil tertawa. "Ish, sombong, narsis." Safta tersenyum tipis, menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu nggak, Lid? Kadang aku merasa, aku orang paling beruntung karena menikah sama kamu." Lydia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Aku juga merasa gitu, cuma aku nggak akan bilang keras-keras." Safta tertawa. "Ya udah, aku aja yang bilang. Aku cinta kamu." Lydia pura-pura melihat ke arah lain. Aku kayaknya nggak dengar, deh." Safta mendekatkan wajahnya. "Aku cinta kamu." Lydia akhirnya tertawa. "Aku juga cinta kamu, banget. Tapi jangan kegeran, ya." Safta tertawa. "Kalau itu sih nggak usah bilang. Karena aku memang sudah tahu. Dari lahir kamu sudah naksir aku." "Apaan sih?" Sekali lagi, Lydia mencubit suaminya, kali ini di pinggang. Safta membopongnya, membawanya ke dalam kamar setelah semua pintu terkunci rapat. Lydia memeluk suaminya dengan pipi merona. Sudah membayangkan yang akan terjadi selanjutnya. Dan malam itu, mereka menikmati malam dengan rasa baru. Rasa cinta yang sudah diakui oleh masing-masing. Setelah pergulatan panas itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Hanya duduk di sofa, menikmati kebersamaan tanpa perlu banyak kata. Karena kadang, cinta tidak butuh diucapkan terlalu sering. Kadang, cukup dari cara mereka bertahan satu sama lain. Dari ketulusan yang tak pernah berubah. Dan dari ayam bakar yang akhirnya bisa dimakan tanpa risiko, ke kata cinta yang selama ini ditunggu oleh Lydia. Tapi, masih ada yang mengganjal di hati Lydia. Dia ingin bertanya, sejak kapan Safta mencintainya? Dan apakah dulu, saat Safta menolak cintanya, apakah memang Safta benar-benar tidak pernah punya hati padanya? Dan, sejak malam itu, jika awalnya,
Safta merasa Lydia selalu bersikap aneh, tapi sekarang justru Lydia yang merasa begitu. Safta terlihat aneh sekarang. Lydia mulai curiga. Bukan karena Safta selingkuh, bukan karena dia mulai menunjukkan tanda-tanda ingin poligami, karena kalau sampai itu terjadi, Lydia sudah menyiapkan surat cerai dan pentungan kayu di bawah bantalnya. Tapi karena satu hal yang lebih mencurigakan, Safta terlalu baik. Bukan baik yang biasa. Bukan baik ala suami yang takut istri. Ini lebih dari itu. Baik yang gak luntur. Baik yang gak ada batasnya. Baik yang Lydia gak mau mengakuinya, membuat hatinya semakin lengket seperti permen karet di aspal panas. Semua berawal dari pagi yang tampak biasa saja. Safta sudah bangun lebih dulu dan membuat kopi untuk Lydia. Dan bukan sembarang kopi. Kopi dengan takaran pas, tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis, persis seperti yang Lydia suka. Padahal, Lydia sendiri sering lupa takaran favoritnya sendiri. Apalagi bikin kopi untuk Safta. Dia ingat terakhir kali bikin kopi, dan lupa masukin gula. Tapi Safta tidak marah sama sekali, malah senyum dan buat puisi. Pagi, sayang, kata Safta santai, menyerahkan cangkir kopi dengan senyum seperti matahari pagi yang tidak diminta tapi selalu ada. Lydia yang masih setengah sadar hanya mendelik. Kenapa kamu senyum-senyum? Ada apa? Safta mengangkat alis. Hah? Aku senyum ke istriku sendiri, emang salah. Ketusnya Lydia muncul lagi rupanya, padahal semalam semanis gulali. Lydia menyesap kopi, lalu menyipitkan mata. Kenapa kopi ini enak banget? Kamu ngapain? Kamu mau minta sesuatu ya? Mau beli motor baru? Mau izin pergi sama temen-temen cowok gak jelas? Atau mau izin buat reunian biar bisa ketemu mantan? Safta tertawa. Ya ampun, Lydia sayang. Aku cuma bikin kopi, itu doang. Lydia menaruh cangkir dengan tatapan masih curiga. Tapi kenapa? Kenapa kamu baik banget? Safta menatapnya lama, lalu tersenyum lagi. Karena aku sayang kamu. Safta ingin mengatakan nih, tapi nanti Lydia akan besar kepala, ya nggak jadi deh bilang begitu. Cuma dia tahan di tenggorokan. Kan aku memang baik dari dulu juga, sambil terkekeh. Apalagi, istriku cantik banget padahal belum mandi. Lydia hampir tersedak. Astaga, itu gombalan standar, klise, murahan. Tapi kenapa dadanya terasa aneh? Kenapa jantungnya malah kayak anak SMA yang baru ditembak gebetan di parkiran sekolah? Hatinya berdebar keras. Debaran yang memang selalu ada setiap ada di dekat Safta. Namun ritme kali ini semakin kuat. Dulu, debaran ini sempat punah ke laut atau entah ke Antartika. Setelah Safta menolaknya dengan menyakitkan. Tapi, setelah bertemu lagi dan menikah tumbuh lagi. Dan sekarang, malah makin berguncang hebat. Sebucin inikah dirinya kepada Safta. Gila, ini benar-benar gila. Dia buru-buru mengalihkan perhatian. Pipinya memanas. Safta tersenyum tanpa mengalihkan perhatian dari istrinya. Yang di matanya semakin lucu dan menggemaskan. Udah, aku mau mandi. Jangan ngikutin aku. Lydia bangkit dengan terburu-buru, setengah berlari menuju kamar mandi. Safta tertawa di belakangnya. Lid, aku bukan anak kucing yang ngikutin majikannya ke kamar mandi. Lydia mendengus. Bagus. Tapi, di dalam kamar mandi, Lydia sudah hampir kejang-kejang dengan perlakuan Safta pagi ini. Aku cinta kamu pakai banget. Teriaknya pelan dalam guyuran shower air hangat dan wangi sabun yang menenangkan. Tapi aku gak akan sering-sering bilang, biar kamu gak kegeran, ucapnya sambil tersenyum lebar. Sementara itu, Safta berdiri di depan pintu kamar mandi dengan senyuman yang terkesan mencurigakan. Apa yang sedang dia rencanakan untuk Lydia? Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.